Suatu ketika para kafir Quraisy menantang Nabi Muhammad di depan para pengikutnya sebagai bentuk kebenaran tentang ajarannya dan kenabiannya. Para kafir Quraisy membuat rencana yang sangat tidak masuk akal untuk menyudutkan Nabi Muhammad. Salah satunya dengan menantang Nabi untuk melakukan hal yang mustahil. Kalau memang kau adalah seorang nabi, tunjukkanlah satu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama yang kini tengah temaram menjadi dua bagian. Letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Kubais, dan letakkan yang sebelahnya lagi di atas bukit Qaikoan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapi tantangan itu. Jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan jalan kebenaran pada kalian? Setelah itu, Rasulullah pergi meninggalkan para kafir Quraisy lalu mendirikan sholat 2 rakaat seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pun langsung berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab tantangan dari para kafir Quraisy. Kemudian malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, 'Kekasihku, janganlah kau bersedih dan bersusah hati. Aku selalu bersamamu. Pergilah temui mereka, kuatkan hujahmu. Ketahuilah, aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam.'" Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad menunjukkan kebenarannya. Bulan terbelah menjadi 2 bagian dan diletakkan oleh Nabi tepat di atas kedua gunung yang ditantang oleh para kafir Quraisy. Sontak para kafir Quraisy hanya terbengong dan heran dengan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad. Para kafir Quraisy hanya terdiam melihatnya. Kemudian Nabi Muhammad pun berkata, "Saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah." Sebagian kafir Quraisy pun masih tetap mau menyudutkan Nabi Muhammad walaupun sudah dibuktikan oleh Nabi dengan mukjizatnya. Mereka sama sekali tak percaya dengan kejadian yang dilihatnya. "Ini sihir, ya ini sihir," kata sebagian kafir Quraisy. Keesokan harinya, para kaum kafir Quraisy pun masih ingin membuktikan kebenaran yang mereka bilang sihir itu dengan menanyakan ke para musafir. Sebab menurut ahli sihir, saat itu sihir hanya tampak di depan mata yang melihatnya, tetapi tidak terlihat di tempat lain. Ketika ada musafir yang datang, para kafir Quraisy pun menanyakan kepada mereka, dan benar saja para musafir juga bersaksi melihat kejadian bulan yang terbelah itu. Dari kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, "Sungguh telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan, dan ketika melihat tanda-tanda kebesaran kami." Mereka pun ingkar, lagi berpaling seraya berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus," dan mereka mendustakannya, bahkan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan setiap urusan benar-benar telah tetap. Quran Surah Al-Qamar 54, 1-2. Dari Abdullah berkata, bahwa bulan terbelah menjadi 2 bagian di zaman Rasulullah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saksikanlah HR." Muslim 7249. Para astronot Amerika Serikat pernah melakukan penelitian di bulan. Mereka mengatakan, ternyata bulan pernah mengalami pembelahan pada masa lampau. "Kami mendapati secara pasti dari batu-batuan yang terpisah dan terpotong di permukaan bulan sampai di dalam perut bulan," kata pakar ruang angkasa tersebut dikutip dari buku panduan asistensi pendidikan agama Islam. Mereka pun meminta bantuan pakar geologi untuk meneliti dan mendapat informasi bahwa hal itu terjadi karena bulan pernah terbelah lalu bersatu kembali. Mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebuah kisah yang patut kita ketahui sebagai umatnya. Semoga kita sebagai umat Islam bisa menjadi umat yang baik sebagaimana banyak kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.